Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh yang senantiasa melimpahkan rahmat ni'mat kepada kita. Alhamdulillah. Kembali Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Melanjutkan bacaan kita pada kitab Safinatun Najah. Faqala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-darain amin. Al-angal faslun al-bagri khufratun taktumu raihatuhu wa tahrusuhu minasiba wa akmaluhu qamatun wa bastatun wa ayyudu'a khabruhu 'ala al-ardi wa yajibu tawjihuhu ila al-qiblati. Ini kita memasuki perkara yang keempat terhadap mayit, yaitu menguburkan mayit. Pada minggu yang lalu telah kita membahas kaifiyah tata cara di dalam memandikan mayit, mengkafankan mayit, dan mensolatkan mayit. Ini yang empat perkara ini hukumnya fardu kifayah. Jadi mesti ada yang ngerjain, walaupun yang ngerjain cuma satu orang. Sudah cukup menggugurkan dosa bagi yang lain. Idza qama bihi al-ba'du saqata al-haraj 'anil batin. Apabila ada sebagian yang mengerjakan, maka gugur dosa bagi yang lain. Agar al-kubri, paling ringkasnya menguburkan, artinya galiannya itu hufratun, lubang, taktumu raihatahu, lubang yang dapat menutupi akan baunya mayit, wa tahrusuhu minasiba, dan lubang yang menjaga kepada mayit minasiba, dari binatang buas. Itu paling ringkasnya, paling minimnya galian. Cukup sekedar galian
yang dapat menutupi akan bau bangkainya si mayit. Kalau misalnya semeter diyakini ini bangkainya baunya tidak akan berhembus ke atas. Kalau misalnya diyakini sudah seperti itu cukup, itu paling ringkasnya begitu. Cuma pendekkan semeter ya. Tapi kalau misalnya bau bangkai si mayit masih dapat berhembus ke atas, itu berarti lubangnya belum cukup namanya. Lubangnya belum cukup. Jadi mesti diperhatiin. Semuanya kita pakai jadi bangkai nih. Jadi makanan cacing tanah. Jadi makanan belatung semuanya. Ya mudah-mudahan kita mohon kepada Allah jasad kita utuh ya. Amin. Ini jasad utuh dikatakan oleh para ulama menikmati nikmat di alam kubur dengan jasad yang utuh lebih nikmat dibanding dengan jasad yang hancur. Walaupun jasad menjadi patokan di sini, tapi menikmati nikmat kubur dengan jasad yang utuh itu lebih afdal, lebih nikmat dibanding dengan jasad yang hancur. Nah, ini semuanya kita bakal masuk dalam kuburan. Agak ada lagi teman di situ. Semuanya nganterin doang. Nganterin nggak mau ada yang ikut. Ada yang mau ikut di situ? Nggak ada. Ya, nggak ada yang ikut. Anak kita, tetangga kita, keluarga kita, semuanya pada tinggal. Sendiri kita di sini. Dan alam kubur ini alam yang menentukan. Orang yang mendapatkan nikmat dalam kuburnya, maka kabar gembira buatnya ketika menghadapi yang setelahnya, yaitu hari kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar, itu lebih enteng lagi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah singgahan pertama dari singgahan-singgahan negeri akhirat. Jadi sudah dikatakan negeri akhirat mulainya sudah di alam kubur. Itu mulai pertama ada di negeri akhirat namanya. Makanya dikatakan apa? Kuburan itu singgahan pertama dari singgahan-singgahan negeri akhirat. Fa inna jaminhu sahibu, apabila seorang selamat di alam kuburnya, mendapatkan nikmat kubur, fama ba'dahu aysaru min, maka singgahan yang setelahnya lebih mudah lagi baginya. Di padang mahsyar dimudahkan sama Allah. Nanti singgahan setelahnya dikumpulkan di padang mahsyar, hari dibagikan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar. Amal kita, amal ibadah ditimbang, melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ujung-ujungnya satu antara dua, surga atau neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadinya hidup di dunia bukan bermain-main di sini. Nah, kita ada kehidupan yang sesungguhnya, itu mabak dan maut setelah kematian. Ada di negeri akhirat. Sebaliknya kata Nabi, wa illam yanju minhu sahibu, kalau seorang kagak selamat di alam kuburnya, mendapatkan siksa kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka singgahan yang setelahnya lebih berat lagi baginya. Di alam kubur gak selamat dan tersiksa, nanti di padang mahsyar berat lagi baginya. Ketika ditimbang amalnya, melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ini singgahan-singgahan yang setelahnya berat, yang ujung-ujungnya waliyadzubillah min dzalik min ahlil ma'asi, neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus kita renungi bahwasanya kita nanti suatu saat akan masuk ke dalam alam kubur. Nah, persiapkan dari sekarang bekal di dunia kita. Jadi katakan dunia mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam negeri akhirat. Jadi paling ringkasnya itu galian itu hufrah, satu lubang yang dapat menutupi akan baunya si mayat. Ditambah lagi syaratnya, kalau misalnya di daerahnya itu tidak aman dari galian binatang buas.
Ada di daerah-daerah tertentu banyak binatang buas yang suka memakan bangkai di situ, gali tanah dia. Ini syaratnya ditambah kalau di tempat tersebut tahrusuhu minasibat. Lubangnya itu dapat menjaga kepada si mayit dari makanan binatang buas. Jadi kalau misalnya di daerahnya itu banyak binatang buas yang menggali, yang memakan bangkai, lihat ukurannya berapa meter minimnya. Oh kalau misalnya 2 meter nggak bakal bisa digali, nah segitu. Oh semeter masih bisa digali, wajib tambahin aja berarti. Jadi seperti itu. Wa akmaluhu, galian yang paling sempurna, kubur yang paling sempurna, dhamatul wa bastah. Nah, ini tinggi deh, dhamatul wa bastah. Dhama ini ukuran orang yang sedang berdiri, wa bastah dan mengangkat tangannya. Orang yang ukurannya sedang berdiri, enggak terlalu pendek, enggak terlalu tinggi, sedang sambil mengangkat tangannya. Kira-kira 2 meter ada tuh ya. Lalu itu yang paling afdol gitu. Yang paling afdol. Kesian kang galinya ya. Kesian bukan galinya. Kalau kita berapa meter? 9,5 ada. 2 meter itu lebih. 2 meter lebih. Kita 1,5 meter ada. Kita sekitar Kalau bisa ada ya. 10 kali ya. 20 gitu ya. Ya. Nah ini yang paling afdal lama berdirinya seseorang wabastah sambil mengangkat tangannya. Itu galian yang paling afdal. Jadi tinggi benar-benar aman dari hembusan bau bangkai mayit ke atas, aman juga dari galian binatang. Wa ayyuba khadahu 'alal ardi. Kemudian diletakkan khadahu, pipitnya si mayit, 'alal ardi, di atas bumi. Jadi ditempelin dengan tanah di situ. Kalau misalnya kadang-kadang mayit pundaknya besar, ya nggak nempel, ya diganjel, dibantalin dengan tanah gitu. Sunnah aja ya, ditempelkan dengan tanah, hukumnya apa? Sunnah. Wa yajibu tawjihuhu ilal kiblah. Wajib menghadapkan mayit ke arah kiblat. Nah, yang wajibnya dihadapkan ke arah kiblat. Caranya gimana? Kayak orang yang tidurnya sunnah begitu. Ya. Tidur sunnah gimana tuh? Nah, kepalanya di sana, kakinya kemari tuh. Arah kanan paling afdal. Arah kanan paling, kepala di kanan afdal. Jadi badan sama mukanya menghadap ke arah kiblat. Ukuran begini jadi dia. Ya. Nah ini. Jadi apa namanya? Mukanya dia sama badannya si mayit menghadap ke arah kiblat. Wajib tuh. Wajib dimiringin tuh. Nggak boleh mayit ditaruh celentang, nggak boleh. Apalagi membelakangi kiblat hadap sono, nggak boleh, haram hukumnya. Yang dosa siapa? Ya yang nguburin yang dosa. Mayit itu udah bisa ngapain dia? Udah nggak bisa ngulet lagi dia. Udah nggak bisa ngomong lagi. Jadi wajib menghadapkan ke arah kiblat itu mayit. Jadi kayak orang yang tidur miring begitu. Orang sholat yang nggak bisa duduk muttaji'an, tidur miring. Yang afdal kepalanya mana sebelah kanan. Boleh nggak kepalanya sebelah kiri, tapi menghadap kiblat? Bicara boleh aja. Cuma kuburan sendiri terbit lain diri modelnya. Jadi yang wajibnya diarahkan ke arah kiblat. Kepalanya di kanan, kakinya di kiri. Badan muka menghadap ke arah kiblat. Itu cara yang paling afdal. Sholat begitu sunnah juga. Orang yang nggak bisa duduk atau tidur sunnah begitu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kepala di kanan, kepala di kiri, tapi menghadap ke arah kiblat, mukanya menghadap kiblat, badannya menghadap kiblat. Kan yang wajib menghadap kiblat. Bicara boleh aja. Boleh. Cuman kalau kuburan jangan begitu ya. Ya. Lain sendiri tarik di urusan. Jadi wajib diarahkan ke arah kiblat. Wa yusannu, makanya disebutkan di sini. Dalam syarahnya disebutkan. Wa yusannu, dan disunnahkan. Ayyudha'al mayyitul marqur, diletakkan mayit itu
ala janbil ayman, ala janbil ayman, di sisi yang sebelah kanannya dia. Hukumnya apa? Sunnah. Wa yukrahu al aisar, dimakruhkan sisi yang sebelah kiri. Jadi sunnah itu. Ya. Jadi kalau misalnya kepalanya di sana, tetap dia menghadap kiblat, ya, dia makruh hukumnya. Nah, jadi kuburannya beda kiri di sana itu ya. Bingung orang, kepalanya di sini ya. Hukumnya makruh. Kita ngambil yang sunnah, ya. Jangan yang anting-anting. Mau nggak apa-apa ini, jangan. Ya. Wa yukrahu al-aisar, dimakruhan al-aisar dengan sisi yang kirinya. Wa ayyusnida, dan sunnah disandarkan wajahnya mayit, wa rijlahu, dan kedua kakinya mayit, ila jidaril qabri, ke dinding kubur. Yang kuburan kotak begini nih ya. Nah di sini nih. Nanti dicoak dikit tuh bagian bawah yang kiri, yang paling bawah yang sejajar dengan apa? Dengan bawahnya itu dicoak dikit. Mayit taruh sini, pojokan. Ya, pojokan. Kemudian sunnah apa? Sunnah disandarkan wajahnya mayit dan kedua kakinya ila jidaril qabri, kepada dinding kubur. Ya. Kemudian wa ayyatajafa bibaqihi. Kemudian yang selainnya, selain muka dan selain kedua kakinya itu direnggangkan hatta yakuna ghariban min hayatir raqib, sehingga agak nampak seperti kayak orang lumpuh begitu. Jadi perutnya ini selain muka dan tangan ditarik ke belakang dikit. Jadi agak melengkung nih dikit. Ini yang paling afdal begitu. Ya hayatir raqib, ya hayatir raqib, seperti orang yang lumpuh. Jangan dipaksain di ruku beneran. Nah, sunnahnya mukanya ditempelkan dinding, kakinya juga ditempelkan di dinding daripada lahat di situ. Kemudian bagian perutnya dikebelakangkan sedikit. Jadi agak melengkung dikit gitu. Cahaya teraki itu hukumnya masuk sunnah. Wa ayyusnida dhahrahu bila binatin, sunnah juga diganjal punggungnya, belakangnya bila binah, dengan tanah. Dengan apa? Yang sebagaimana kita kerjain tuh. Enggak mesti tanya 7 biji, enggak, ya. Kebutuhannya sesuai. Bahkan bisa menjadi wajib tuh. Bahkan bisa menjadi wajib untuk diganjal kalau dia khawatir mayit akan terbalik. Paham tuh? Kalau dia khawatir mayit akan terbalik celentang. Oh, ini kalau mau diganjal nih bisa kebalik nih. Kan miring dia. Dia khawatir begitu, maka bisa menjadi wajib untuk diganjal dengan sesuatu diyakini agar tubuh mayit kagak terbalik, balik celentang. Ini berarti nggak menghadap di kiblat. Itu. Kalau misalnya ente yakin nggak bakal terbalik, sunnah aja, tetap diganjal sama labinah tanah. Wa yaj'al tahta ra'sihi labinah, dan sunnah juga dijadikan tahta ra'sihi, di bawah kepalanya si mayit, labinah, tanah. Ya, dibikin kayak bantalan begitu. Biar pipinya menyentuh ke tanah. Jadi sunnahnya begitu. Ya. Kemudian tambahan disunahkan dikumandangkan adzan dan dikumandangkan iqamah. Ada riwayat yang begitu ya, disunahkan dikumandangkan adzan, dikumandangkan iqamah. Kemudian bisa menjadi wajib untuk menjaga kehormatan mayit sebelum diuruk dengan tanah. Nah ini, nah, kita biasa pakai papan dia. Jadi nggak langsung tanah mengenai kepada si mayit. Ini tata cara dalam pengukuran mayit. Kemudian duduk sunnah bersama-sama untuk mohon kepada Allah tasbih. Mayit itu ditetapkan bisa menjawab pertanyaan daripada dua malaikat. Karena setiap manusia akan ditanya oleh dua malaikat, munkar dan nakir. Faslun yunbashul mayyitu li arba'i khisalin. Digali kuburan mayit itu, kembali digali maksudnya, li arba' khisal, karena sebab 4 perkara. Karena sebab 4 perkara. Yang pertama, lil ghusli
idza lam yataghayyar, mesti kembali itu digali itu kuburan si mayit. Sebab 4 perkara. Yang pertama sebabnya lil ghusli, untuk dimandikan. Ada mayit dikuburin belum mandi dia. Belum dimandiin, begitu maksudnya. Ya. Tahu nih, ada mayit dikuburin belum dimandiin. Maka wajib kembali digali untuk dimandikan. Nah, dengan catatan apa? Di dalam yataghayyar, apabila jasadnya mayit belum berubah. Ya udah 3 hari 4 hari telat udah bau busuk jadinya. Dia baru sejam 2 jam 3 jam baru di situ. Bilang ada mayit tuh, ya tapi belum dimandiin langsung dikuburin. Ah, ini wajib yang tahu kembali menggali itu kuburan mayit untuk dimandikan. Mandinya di mana tuh ya? Mau usah bawa pulang nggak usah ya? Di situ aja mandinya udah. Pakai cara pemandian yang paling ringkas, cukup diguyur aja dari ujung sampai belakang. Habis itu disolatin ya. Ya cari tempat di situ dah. Ya. Ada musolahnya misalnya di situ segala macam dan lain sebagainya. Perlu dibawa pulang lagi ya. Gempar antar kampung ya bisa. Jadi omongan jadinya entar. Jadi sebisa mungkin begitu ya. Itu yang pertama. Jadi wajib kembali digali apabila ada mayit belum dimandikan. Digali lil ghusli, untuk dimandikan dengan catatan idza lam yataghayyar, apabila jasadnya belum berubah. Yang kedua, wajib kembali digali litawjihihi ilal kiblat, untuk dihadapkan itu mayit ke arah kiblat. Ada mayit dikuburin kagak menghadap kiblat. Tadi jelas ya, wajib menghadap kiblat dengan muka dan badannya. Mayit dimiringkan, ya, mayit dimiringkan, muka dan badannya menghadap ke arah kiblat. Yang afdal apa? Kepalanya sebelah kanan. Kalau di kiri makruh deh. Ada mayit nih dikuburin, tahu tuh ada yang bilang omong-omongan, enggak menghadap kiblat, celentang dibilang. Dan bisa aja ya. Yang penting ada yang paham di sini tuh. Biasanya Kang Gali paham ya. Kang Gali yang ngatur biasanya. Iya. Ada misalnya mayit dikubur kagak menghadap kiblat, apalagi tengkurap sih ya. Iya. Yang tahu udah digali, udah diuruk segala macam, baru dapat kabar berita itu fulan nggak menghadap kiblat, wajib kembali digali. Wajib kembali digali untuk dihadapkan ke arah kiblat. Jadi bukan ayam ini ya, kalau ayam bebas. Kemudian yang ketiga, walil mal idza dufina ma'ahu, karena sebab harta apabila dipendam bersamanya. Kadang-kadang orang yang turun ke liang lahat, yang bantu situ ya, misalnya udah dikuburin segala macam, udah ditimbun, di rumah baru ingat, ya Allah, waktu bacanya tinggalan misalnya, misal begitu. Tapi paham ya, beli mahal, 2 juta misalnya. Ya, astagfirullah, pusing dia benar. Ya, gimana? Digali ke bawah. Karena harta di situ. Ya, lil mal idza dufina, lil mal idza dufina maaf. Jadi nggak jadi masalah begitu, nggak jadi masalah. Digali kembali untuk mengambil harta jadi. Ya kalau berani aja. Saya mau bantuin ya. Kemudian walil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatu. Ini jauh gambarannya. Yang keempat, wajib kembali digali lil mar'ah, mayit perempuan, apabila dipendam bersamanya janinnya dan masih dimungkinkan janinnya itu hidup. Misalnya begitu. Cuman gambarannya jauh, biasanya kalau ibunya meninggal udah lama janinnya meninggal. Cuman kan dokter enggak, janin kuat tuh, misalnya ya. Bisa tahan 2 jam, bisa. Dikuburin baru sejam misalnya. Nah, ini gambaran sangat jauh sekali. Nah, ini boleh kembali digali untuk menyelamatkan janin. Ini in amkanat hayatu, apabila masih dimungkinkan hidupnya janin. Cuma yang keempat gambaran jauh sekali. Ada kisah ya, ada kisah ini bahaya orang yang meninggalkan sholat. Ada kisah orang soleh begini. Dia memiliki saudari perempuan
meninggal dunia, akhirnya diurus sama dia. Ini orang solehnya tinggal jauh dari keluarganya, ya, dia lagi nuntut ilmu segala macam, dengar kabar saudarinya meninggal, pulang, gitu. Ya, diurusin jenazahnya sampai kuburan, udah dikuburin, ya, udah selesai nih, ditimbun nih, kubur selesai, ternyata nih yang orang soleh ini teringat, ya Allah, ada barang penting saya tertinggal di dalam kuburan. Kalau jalan tuh ya, kalau jalan berapa langkah ingat dia. Jadi balik lagi dan mau digali lagi, mau diambil. Baru digali beberapa galian, ista'alat an-nar, udah menyambar api yang sangat besar luar biasa. Subhanallah. Nyambar api di kuburan, siapa yang nabun di situ dia? Ini kagak ada yang nabun deh. Ya Allah, diurut lagi sama dia. Takut dia. Pulang ke rumah nangis sambil menjerit, ya Ummah, ditanya wahai ibu, ma fa'alat ukhti, apa yang dikerjakan saudariku? Itu perbuatannya apa kemarin-kemarin masa hidupnya? Kata ibunya, abang kenapa? Diceritain dah sama anaknya yang tadi, yang orang soleh itu. Kata ibunya apa? Karena ukhtu tatahawwal bis-shalah. Saudari kamu itu orang yang meremehkan sholat, yang menggampangkan sholat, kagak sholat kecuali waktunya udah habis. Sholatnya zuhur, udah azan asar, zuhur sholat. Mengakhirkan, bukan mengakhirkan belum keluar waktu, udah keluar waktu. Dia sholat, habis sholatnya qadha mulu, ya. Sholat maghribnya isya. Alat hal seperti itu. Oh begitu sebabnya. Ulama bilang di sini, ceritain tuh sama yang orang soleh yang tadi saya gali, ini api nyamber nih, nangis ibunya. Ulama bilang, coba kalian perhatikan itu kisah. Itu orang masih mengerjakan sholat, walaupun udah keluar daripada waktunya, meremehkan, dianggap oleh Allah. Faqif, lalu bagaimana orang yang meninggalkan sholat sama sekali? Na'udzubillah min. Ya hati-hati tuh, kita jaga keluarga kita, anak istri kita, jangan sampai tuh ada seorang di antara mereka yang berani meninggalkan sholat, jangan. Dia perhatiin sholat, keras kita terhadap sholat, keraskan anak kita. Jangan urusan dunia doang kita keras. Kadang-kadang kita lebih marah kalau anak kita merusak barang kita. Ya, cuma nggak perhatian kalau anak kita meninggalkan sholat. Al-Imamul Hadas Sahih Ratib, dia mengatakan kalau ada dalam kitab An-Nasihah Diniyah wal Wasaya Imaniyah, kalau ada seorang di antara lingkup keluarga kita yang meninggalkan sholat, keraskan kata Imam Haddad. Fahaddidhu, ancam kerasin. Kalau masih nggak mau juga, udah dikerasin. Fatrudhu, usir kata Imam Haddad. Fa innahu la barakata fi, orang ada berkahnya dibilang. Fa innahu syaitan dibilang. Tuhan setan dibilang Imam Haddad. Dia ngomong Imam Haddad dia. Sahih Ratib. Jadi jangan dipiara begitu, kerasin. Kita tujuannya buat menyelamatkan. Karena kehidupan dunia ini tujuannya adalah akhirat. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan supaya mereka beribadah kepada, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang meninggalkan itu nggak paham ya, tujuan diciptakan sama Allah nggak paham. Jadi tujuan kita diciptakan sama Allah di ibadatillah, untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Artinya apa? Menjalankan perintah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini. Jadi 5 perkara nih, 4 perkara yang boleh kita kembali menggali kuburan orang yang sudah dikubur. Cuma bagaimana tambahan sekarang ini, namanya otopsi namanya ya, ya udah meninggal lama segala macam digali lagi, diotopsi. Ya kalau darurat, karena darurat sebab perkara yang penting ya masih dihukumi boleh-boleh aja di situ. Ya karena sebab ada darurat. Nah, dengan izin daripada pihak keluarga. Faslun, lanjut terus. Kenapa lagi dia? Wal al-isti'anat arba'u khisal. Al-isti'anat,
meminta bantuan, meminta pertolongan, ini arba' khisal, ada hukumnya 4 perkara. Yang pertama hukumnya mubahatun, bisa hukumnya mubah. Yang kedua wa khilaful aula, hukumnya bisa khilaful aula. Yang ketiga wa makruhatun, hukumnya bisa menjadi makruh. Ini khilaful aula ini kedudukannya lebih rendah dari makruh. Belum sampai batas makruh, masih lebih ringan. Yang keempat wa wajibatun. Yang terakhir yang keempat bisa minta tolong itu hukumnya menjadi wajib. Jadi kalau wajib mesti berarti dia. Pertama al-mubahatu, meminta tolong yang hukumnya mubah. Hiya tadribul ma', mendekatkan air. Ini minta tolong membuat ibadah. Misalnya minta tolong siapin air nih buat wudu. Tadrib, mendekatkan air. Enggak apa-apa. Cuma hukumnya mubah aja. Cuma yang nolongin dapat pahala di situ. Ini bicaranya yang minta tolong. Dalam hal itu hukumnya mubah aja. Hukumnya mubah aja. Mempersiapkan air. Siapin air kalau mandi wudu, mau mandi hadas besar misalnya, atau mau mandi sunnah. Nah, ini minta tolong yang seperti itu hukumnya mubah aja. Boleh aja. Nah, mubah aja. Nah, cuma yang nolongin dapat pahala dia. Nolongin orang. Yang kedua khilaful aula, minta tolong yang hukumnya khilaful aula. Tadi khilaful aula perkara yang kagak dianjurkan, cuma enggak sampai kepada batas makruh. Lebih rendah dari makruh. Apa? Ya sabul ma' ala nahwil mutawaddi, menuangkan air kepada orang yang berwudu. Ya, minta tolong tuangin air nih. Ya, minta tolong. Nah, itu hukumnya khilaful aula. Walaupun ada pendapat yang mengatakan makruh, khilaful aula dikatakan. Minta tolong dituangin air. Kecuali yang minta tolong itu tujuannya untuk taklim, untuk memberikan pengajaran kepada muridnya, biar tata cara wudu yang benar begini, itu bisa menjadi sunnah di situ. Nah, ini nggak ada sebab, ya minta dituangin aja begitu. Nah, ini hukumnya khilaful aula, nggak pantas gitu, ya kurang baik, kurang bagus. Baik, kayak tadi itu ingin memberikan taklim, pembelajaran kepada seseorang, atau minta tolongnya orang yang kurang sehat, ya, jadi masalah di situ, ya. Itu kebutuhan buat dia. Yang ketiga wal makruha, minta tolong itu hukumnya bisa menjadi apa? Makruh. Ya liman yaksil a'dha'ahu, minta tolong sama orang biar basuhin anggota badannya dia. Gue mau wudu ya, wuduin gue ya, basuhin. Emang boleh, sah, bicara sah aja. Nah, cuma makruh itu. Layali bil ibadah, nggak pantas untuk hal yang ibadah minta tolong sampai sebegitu aja. Ya, mukanya diusapin gitu ya. Orang yang gini nih yang diblokin tuh ya. Dia bahwa itu kalau wudu lillahi, tangannya dibasuhin. Itu hukumnya apa, Mak? Yang terakhir wal wajibah, minta tolong hukumnya bisa menjadi wajib. Kapan? Lil marid indal ajzi, orang yang sakit ketika dia tidak mampu. Dia sakit nih, ya Allah berat nih, mau wudu kagak bisa. Ya, mau wudu kagak bisa. Mesti minta tolong sama orang. Kan sholat wajib gak? Orang sakit sholat wajib? Wajib dia. Udah mati baru gak wajib. Yang kagak wajib sholat bila hilangnya akal sama kematian, itu dong. Jadi orang yang berakal, yang sudah balik, yang mukallaf balik dan berakal, selagi dia masih punya akal dan balik, maka hukum sholat yang 5 waktu adalah wajib. Jadi jangan diremehkan. Kadang-kadang orang di rumah sakit banyak tinggalin sholat. Jangan. Ya, nah kita yang sehat tuh perhatiin, bilang sholat sebisanya. Ya, hormatul waktu misalnya. Udah begitu. Yang penting menjalankan sholat, walaupun nanti wajib kembali mengkobornya. Menjalankan sholat di situ. Jadi jangan meremehkan sama sekali. Bahkan dalam sebuah kitab disebutin, apabila ada seorang mengatakan kepada orang yang sakit,
Udah ente nggak apa-apa dah, jangan sholat dulu dah ya, lagi sakit, Allah Maha tahu begitu. Fa'lam ketahuilah, yang ngomong kayak begitu annahu syaiton orang tuh ya. Kok bisa orang yang sakit diperintahkan jangan sholat dulu, padahal alamatul maut, tanda kematian sudah nampak padanya. Seharusnya lebih dijaga perhatian dalam sholat. Maamkan sebisanya. Kalau misalnya nggak bisa pakai wudu, boleh dengan tayamum. Nggak bisa juga semuanya, udah sholat untuk menghormati waktu. Jadi agama menggambarkan yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan mempersulit. Nah, jadi tetap mengerjakan sholat, walaupun nanti wajib kembali mengkelompok sholat. Ini gimana nih, diperbuat banyak ini segala macam, nggak bisa. Nah, makanya ada di sini istilah minta tolong bisa menjadi wajib. Apa salahnya? Air nggak boleh misalnya. Nah, kita tolong sama orang, kita ambilin tanah, tayamumin aneh. Kan bisa begitu ya? Bisa, kalau ada keinginan mau bisa. Sebisa mungkin. Diambil tayamumin. Nah, diniatkan bertayamum, usap tangan, sekedarnya. Kemudian dia sholat. Oh, nggak bisa menghadap kiblat segala macam, sulit dihadap, itu udah sholat tiduran. Untuk menghormati waktu dihitung. Artinya apa? Ini ada usaha untuk mengerjakan sholat begitu. Kalau meninggal insya Allah husnul khatimah. Banyak orang yang sakit tapi banyak meninggalkan sholat. Jangan fa'lam annahu syaitan. Jadi yang ngomong kayak begitu kepada orang yang sakit dan apa-apa itu jangan sholat, setan ya. Gimana? Alamatul maut, tanda kematian sudah dekat datang kepada orang yang sakit. Ini tujuannya apa? Biar kita perhatian terhadap sholat. Karena perkara yang sangat penting, luar biasa penting, lebih penting dari segala-galanya. Lebih penting daripada duit kita dan lain sebagainya. Makanya perhatikan anak kita. Makanya Nabi SAW beliau memerintahkan kepada kita apa? Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anak mengerjakan sholat dan umurnya telah menginjak 7 tahun. Nah, anak kita udah 7 tahun perintahin sholat. Perintah dari orang tua hukumnya wajib. Adapun pelaksanaan dari anaknya yang belum balik nggak wajib. Jadi jangan salah paham tuh. Anak kita udah nginjak 7 tahun, perintah dari orang tua memerintahkan anak buat sholat hukumnya apa? Wajib. Adapun pelaksanaan dari anaknya tidak wajib. Jadi bisa dibedain di sini. Jadi perintahin. Bahkan wadribuhum ala tarkiha wa hum abna'u ashhur. Pukul yang meninggalkan sholat dan umurnya telah menginjak 10 tahun. Kadang-kadang didiemin aja. Ya, karena usia baru tidur ya. Jadi atur masalah sholat penting. Tujuannya apa? Biar anaknya tahu di orang tuanya masalah sholat tegas. Nah, sehingga dengan tegasan seperti itu terbiasa anaknya balik insya Allah jadi orang yang mengerjakan sholat. Dari kecil dilatih begitu, keras dalam urusan sholat, jangan keras dalam urusan dunia. Kadang-kadang kita HP kita dirusakin, mana kita marah luar biasa, ngomel-ngomelin. Anak ini kan sholat biasanya, itu musibah agama namanya. Na'udzubillah min. Jadi Allah sholat perkara yang penting. Ya sampai di sini katakan wal wajibah, hukum minta tolong bisa menjadi wajib tuh. Iya lil marid, bagi orang yang sakit, indal ajzi, ketika nggak mampu. Wajib tuh. Oh, ini gimana nih? Ada yang mau keluar kena air kagak boleh. Tanah, ya kagak ada di rumah sakit, betul. Mau nggak mau pindah tuh, bisa jadi wajib itu. Wajib. Wuduin aneh dong, ya. Atau ambilin aneh tanah, tayamumin aneh, ya bisa menjadi wajib. Nah ini makanya hukum minta tolong diatur oleh syariat di sini. Ini penting untuk kita berperhatian. Allah a'lam bishawab. Sebelumnya ada pertanyaan, Pak. Oh, zakat ya. Ayo marhaban. Jadi mengenai pemakaman harus menghadap kiblat kan. Iya. Di wajahnya, badannya Muka dan wajah dia, wajah dan badan ya. Ini kan ada sebagian yang sebagian mengatakan gitu. Ini wajahnya diciumkan ke tanah, Ya. tapi ada juga yang mengatakan kakinya tidak. Tapi ada juga yang kakinya dikeluarkan, disentuhkan ke tanah gitu. Itu apakah ada
keterangan yang pasti bahwa kakinya juga harus dikeluarkan deh. Karena ini ada sebagian kalau Anda sering ikut ngikut pemakaman, menghadiri pemakaman, ada yang tidak dikeluarkan kakinya, udah nggak perlu wajahnya aja. Ada juga yang kakinya juga dikeluarkan gitu. Maksudnya gitu. Apakah ada keterangan yang pasti atau bagaimana? Iya. Tadi udah kita jelasin, ya. Sunnah buat dibuka itu sunnah. Ya. Yang wajib itu hanya dihadapkan ke arah kiblat. Wajibannya hanya dihadapkan ke arah kiblat. Dibuka mukanya sunnah. Kaki nggak dibuka menjadi masalah. Sunnahnya juga apa? Bagian muka dan bagian kaki ditempelkan ke dinding daripada gua. Bagian tengahnya ditarik sedikit. Jadi kayak melengkung dikit, kayak hayatul raqi, seperti orang yang kayak sunnah begitu. Ya, jadi kayak begini dikit, melengkung dikit. Mukanya nempel kemari, dinding. Nah, nanti sunnah dibantalin dengan tanah. Kemudian kakinya ini sunnah juga ditempelkan. Berarti dibuka gitu ya? Nggak mesti dibuka, tempelin aja. Ya, nggak mesti dibuka, tempelin aja sih. Ya, kalau muka sunnah memang dibuka. Tempel kulit. Tali-talinya sunnah juga untuk dibuka. Makanya dalam pengingatan itu jangan dengan ikat mati, jangan. Yang buka kesian itu kalau ikat mati dia jangan. Unsyutah dikatakan dengan pengikatan yang sedang, yang gampang untuk dibuka. Jadi tempelin sunnah itu begitu. Jadi kayak hayatul raqi, yang agak melengkung dikit. Yang bagian perutnya dikebelakangkan ditarik. Nanti sunnah diganjel dengan tanah punggungnya, tujuannya biar enggak balik. Lagi? Ya. Nah. Kalau misalnya habis operasi gitu ya, habis operasi kan masuk ruang ICU terus di zaman COVID ya gitu. Nah terus kan dia nggak sadar tuh sampai 2 hari itu gimana tuh sholatnya di pondok atau gimana? Terus udah sembuh. Nah udah terus kan 3 hari kan nggak boleh, kita kan keluarga nggak boleh masuk. Nah itu begitu 4 hari baru dipindahin ke ruangan biasa kan. Nah itu tuh sekolah apa gimana tuh? Ya kalau misalnya dia ini sadar kan? Nggak sadar kan? Dia nggak sadar. Iya. Jadi hitung aja udah. Kalau alhamdulillah dikasih kesehatan sama Allah, kembali dihitung aja. Nanti dikelompok. Itu aja. Beb mau nanya Beb. Ya. Tiga orang punya Beb kalau makamnya ditumpuk itu. Ya. Tiban Beb. Nafsul mayyit, nah ditumpuk ya. Nah, ditumpuk ini hukumnya boleh sebab darurat. Boleh sebab darurat ini apa? Darurat nggak ada tempat lagi. Dan disyaratkan apa? Yang mayit yang pertama itu sudah hancur semuanya. Hatta idhamu, bahkan sampai tulang-tulangnya. Ada boleh tumpuk. Nanti ada pembahasan lebih insyaallah ya. Kita lain karena ini kita matan ya nggak terlalu panjang. Ya, masalah tentang penumpukan mayit. Namanya ditimbun ya, ditiban. Hukumnya boleh darurat sebab darurat ini nggak ada tempat lagi. Mau di mana lagi? Misalnya, ya, nggak ada tempat. Boleh ditiban darurat, dengan syarat juga apa? Udah hancur mayit yang pertama. Hatta idhamu sampai tulang-tulangnya hancur. Lama pulangnya. Harus begitu. Ayo, ada mayat yang menjadi itu terus ini nggak diajarin kenapa hukumnya? Ya, nggak jadi masalah. Karena itu ada pendapat sunnah aja. Al-adhan wal iqamah. Jadi yang wajibnya itu dihadapkan ke arah kiblat. Ada proses yang tadi itu diadhankan, diiqamatkan, ditempelkan ke niat dindingnya, kakinya. Itu semuanya sunnah semua itu. Dibukakan daripada yang sunnah. Ya. Kalau yang ditumpuk itu bukan pada mahamnya, Itu nggak boleh. Ya, Nggak boleh. Nah, itu deh. Seharusnya syaratnya diantaranya ini mahramiyah. Bainahuma mahramiyah, antara keduanya ada mahram. Hukumnya gimana ya? Ya nggak boleh. Nggak boleh hukumnya. Nggak boleh. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih jelas. Insya Allah. Ya. Ada lagi betul? Kalau misalnya lagi misal bagaimana Beb? Hah? Di tsunami itu Apa? kuburan massal Iya. Nggak apa-apa. Darurat namanya itu. darurat. Darurat. Kan tadi dikatakan apa? Boleh ditumpuk. Ada kalanya penumpukan ini ibtidaan, ada kalanya bukan ibtidaan.
ibtidah ini ditumpuk secara langsung. Memang satu kuburan besar sebab darurat. Kayak misalnya di Palestina banyak meninggal, tsunami. Kalau satu-satu gimana? Kang Gali sih kan? Borongan jadinya ya. Nanti kuburan panjang aja udah ditumpuk nggak jadi masalah. Kalau ditumpuk di samping-sampingnya gitu, ya, ini nggak jadi masalah. Ini ada yang bukan ibtidaan, udah dipendam lama, mayat yang baru lagi dipendam. Nah ini hukumnya gimana? Boleh kalau darurat. Dan yang kedua syaratnya apa? Mahramnya antara keduanya ada mahram. Dan yang ketiga syaratnya itu adalah udah hancur semuanya, bahkan itu tulang-tulangnya. Kalau seandainya belum hancur, Nah itu dia. apakah biasanya ini yang pernah dokumen ini tulangnya belum hancur nih? Pinggirin. Pinggirin dibungkus Ada lagi. pembahasan begini. Ya. Ada deh. Ada pembahasan. Bagaimana? Kita kan nggak tahu hancur rumah hancurnya ya. Lama nih 20 tahun nih. Pas digali, ulama bilang kalau misalnya galinya belum sempurna, ternyata ada tulang, ada balikin lagi, tutup lagi. Tapi kalau sudah ada penggalian sempurna, baru ada tulangnya, pinggirin aja di sini, dipinggirin, jangan dibawa keluar. Ya. Tapi hal ini masih ini masalah pemakaman. Iya. Apakah ada syarat lubangnya Beb? Dengan jarak berapa meter atau apa? Karena ini banyak yang ditemukan nih Beb, khususnya di Jakarta ini mereka menggali itu bukan bicara dempetnya, tapi pendeknya. Anak berapa kali menemukan itu hanya sebatas gini doang. Apa tuh? Lubang Setengah meter berarti. sedengkul Beb. Setengah meter. Iya. Wah, itu Pak, kucing tuh ya. Ini pernah anak temuin keluarga kita dimakamkan di Kemanggisan deh. Ya. Akhirnya anak tekor habis-habisan itu alhamdulillah Digali lagi. lagi. Tadi udah disebutin tuh ya. Akal lebar paling minimnya galian itu hufrah takumu rayatan. Lubang yang dapat menutupi akan bau bangkainya mayat. Kalau misalnya bangkainya bakal ke atas terhembus, berarti belum mencukupi lubangnya. Ya. Yang paling afdal berapa? Dirinya seorang ditambah dia mengangkat tangan. Tinggi itu ya, 2 meter berarti yang paling afdal. Itu Jakarta pinggiran tuh Beb. Jarang lah tuh. Jakarta pinggiran. Jarang. 2 meter jarang. Kan kalinya kesian. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita sehat wal afiat, yang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin ya rabbana ala rabbana bi annana darabna wa annana ashrabna wa la nadarna wa tu'alaina واصبر لنا الأمراض وعافنا الأمراض واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل بمحبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتسابهن بالمصطفى رسولنا وبكل صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه إلى كشف صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي. محمد نبي وعلى آله وصحبه وسلم. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.